Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyati shalihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, ala ni'matillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadirin, hadirat, para sami'in, sami'at, rahimakumullah. Melanjutkan hadis Arba'in Nawawi, al-hadisul khamis, yaitu hadis yang kelima. An ummil mu'minina, ummi Abdillah, iku jenarita saking ummil mukminin Ummi Abdillah, rupane sebenarnya Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Siti Aisyah radhiyallahu an itu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatsa fi amrina hada, man utawi sapa wong ahdasa iku ngenyar-ngenyari, memperbarui, memodifikasi, fi amrina hada, ing dalam iki agama ingsun, ma ing perkara laisa kang ora ana minhu saking agama, bahwa mongko ta marudun iku den tolak. Rawahu ngriwayatkan hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslimun dan Imam Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ini dari sanadnya dari Siti Aisyah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fawaradun, barang siapa yang memperbarui dari agamaku ini sesuatu yang tidak ada di dalam agama tapi diadakan, fawaradun, maka sesuatu tersebut ditolak. Di sini oleh Imam Nawawi dipunsarai mardudun, maksudnya adalah perkara tersebut tertolak. Fihi dalilun ala annal ibad, ini hadis menunjukkan bahwasanya annal ibadah minal husli wal wudu was shaum was shalah, dari mandi, wudu, puasa, sholat, sesuatu yang disyariatkan, yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Idza fu'ilat khilaf syar'i, yang mana dilakukan tidak sesuai dengan syariat. Sholat yang dicontohkan oleh Rasul, walaupun di Al-Quran tidak ada keterangannya bagaimana tata cara sholat, hanya Allah memerintahkan aqimus sholah li dzikri, ataupun inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Di dalam Al-Quran hanya sebatas memerintahkan kewajiban sholat, tapi tidak ada praktek caranya sholat. Maka di situ sholat sudah digambarkan oleh Rasulullah bagaimana tata cara sholat. Shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah engkau seperti halnya saya sholat. Sholatnya Rasulullah bagaimana? Sholatnya Rasulullah adalah pertama af'alun wa aqwalun yuftatahu bil takbir wa yuftatamu bis salam, baik itu ucapan ataupun tindakan perbuatan yang diawali dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu adalah sholat yang digambarkan ataupun sholat yang disyariatkan, yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, sekarang kalau ada orang melakukan sholat tidak sesuai dengan konsep ataupun tidak sesuai dengan apa yang diajarkan, dicontohkan oleh Rasul, maka berarti sholat tersebut mardudun, sholatnya adalah tertolak atau tidak sah. Karena mungkin orang bisa memaknai sholat itu, kalau dimaknai dalam bahasa adalah ad-doa, dia akhirnya memberikan versi sendiri, yang penting saya berdoa, itu sudah dikatakan sholat. Maka tindakannya ataupun kalau dia melihat adalah itu hal adalah sebagai ibadah sholat yang diperintahkan oleh Allah, maka ibadah tersebut tertolak karena tidak sesuai dengan syariat.
Wudhu, wudhu pun juga seperti itu. Wudhu sudah dicontohkan oleh Rasul dan juga sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran itu. Mulai wamsahu dan tata prakteknya sholat wudhu, mulai dari membasuh muka, terus membasuh kedua tangan, mengusap kepala, sampai membasuh kaki, sampai mata kaki. Itu sudah diperintahkan ataupun sudah sesuai dengan syariat yang sudah diajarkan oleh Allah dan dipraktekkan oleh Rasulullah. Sekarang kalau ada orang memberikan ataupun melaksanakan wudhu dengan versi yang lain, tidak sesuai dengan contohnya Rasul, maka bagaimana? Maka wudhunya tidak sah. Andai kata ada orang yang wudhu hanya sekedar membasuh muka dan juga membasuh tangan, sudah menganggap bahwasanya ini sudah sah, maka itu wudhunya tidak sah atau tidak diterima, mardudun. Jadi sesuatu yang di situ sudah disyariatkan, yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, maka di situ tidak boleh direvisi lagi, tidak boleh untuk diperbarui lagi. Sholat yang dicontohkan Rasulullah, sholat maghrib 3 rakaat, nggak boleh ditambahi menjadi 5 rakaat. Itu namanya ahdasa, memperbarui. Sesuatu yang sudah ada zamannya Rasul jangan sampai dirubah, jangan sampai diperbarui. Itu namanya ahdasa. Rawahu Bukhari Muslim. Nah, di sini pun juga dicontohkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lilladzi qala lahu, kepada seseorang. Qala lahu inna ibni kana asifan. Yang menyampaikan kepada Rasul, inna ibni kana asifan ala hadza. Ya Rasul, anak saya itu pekerja yang bekerja pada seorang laki-laki ini. Fazana bi imratihi, terus anak saya tersebut zina dengan istrinya laki yang sebagai majikannya tersebut. Wa inni ukhbirtu anna ala ibni ar-rajmu. Loh, saya diberitahu bahwasanya anak saya itu karena terjadi perselingkuhan antara majikan perempuan dan anak saya itu sebagai pelakunya, ternyata anak saya dijatuhi hukuman rajam, mau dirajam. Faftataitu minhu bimi'ati syatin wa walidah. Akhirnya terjadi negosiasi, jangan dirajam. Nanti kalau dicambuk selama 100 kali, anak saya mungkin kenapa-kenapa, terjadi cacat dan lain sebagainya, mungkin bisa hilang nyawa. Makanya negosiasi. Bagaimana andai kata anak saya itu ditebus perbuatan zina tersebut dengan bimi'ati syatin wa walidah, dengan unta 100 dan juga budak perempuan. Akhirnya deal. Faqala sallallahu alaihi wasallam al-walida wal ghaman ruddal alik. Nggak bisa. Bahwasanya kambing yang sudah diserahkan jumlahnya 100 dan juga budak itu, budak perempuan yang engkau berikan sebagai tebusan anakmu berbuat zina dengan majikan perempuan, itu ruddal alik, dikembalikan kepadamu. Karena hukumnya nggak seperti itu. Hukumnya nggak seperti itu. Jadi kalau seseorang yang zina memang ada hukumannya rajam. Ya. Itu nggak bisa dinegosiasi. Jadi kalau sesuatu yang sudah disyariatkan maka tidak diperbolehkan untuk diperbarui. Contoh, ada orang zina di bulan puasa. Di bulan puasa berarti seseorang yang zina maka dia harus membayar kafaratu zina di bulan puasa, merusak puasanya di bulan Ramadan dengan zina, maka tahrirul raqabah, satu harus memerdekakan budak. Ini nggak boleh. Dia akhirnya ngenyang-ngenyang ataupun memperbarui yang lain lah. Jangan salah memperbarui budak lah. Saya tak nyembelih wedus atau menyembelih kambing, nyembelih sapi sebagai kafarohnya, boleh nggak? Tidak boleh. Ini namanya ahdasa, memperbarui hukum agama. Dari hukum agama sudah jelas bahwasanya seseorang yang merusak puasanya di bulan Ramadan dengan zina, maka konsekuensinya adalah harus membayar kafaroh. Satu kafarohnya adalah memerdekakan budak. Kalau nggak mampu, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak mampu, maka memberikan it'amul masakin, memberikan
makan kepada orang miskin yang berjumlah 60 orang. Ini hukumnya. Tapi orang tersebut negosiasi atau memperbarui, lah nggak usah ribet, karena saya merusak puasanya, maka harus tak tebus harus dengan cara nyembelih wedhus, nyembelih basur, kafaroh, ini nggak boleh. Itu namanya ahdasa. Sesuatu yang sudah ada hukumnya, maka tidak diperbolehkan untuk diperbarui. Ini namanya ahdasa. Kalau seseorang memperbarui hukum seperti ini, maka hukumnya adalah fawaradun, ditolak, tidak diterima. Ya, mungkin dari sini ada pertanyaan yang masuk. Ya, terus berarti konsep apa tadi saya itu tidak semua ya. Itu kan ya. hadisnya jelas bid'ah kalau gitu. Tapi di keterangan Imam Nawawi sendiri tidak semua. Dia ada pertanyaan ini apakah bisa dikatakan atau konsepnya atau seperti hukum bid'ah? Katanya kan bid'ah itu muhaddatsatul umur, perkara sesuatu yang baru. Kullu bid'atin dolalah, sesuatu yang baru berarti dolalah, itu adalah sesat. Wa kullu dolalatin finnar, sesuatu yang sesat itu berarti dalam neraka. Maaf, ini konsepnya ada beberapa orang itu kan memberikan ataupun memahaminya lain-lain. Ada satu golongan, kalau golongan kita yang masyhur itu, yang dimaksud dengan kullu bid'atin dolalah, sesuatu yang dikatakan bid'ah itu ketika orang tersebut memperbarui syariat yang sudah ada, pokok syariat yang sudah ada, memperbarui sholat, puasa, hukum zakat, itu kalau ternyata dia memperbarui dengan cara-cara yang lain, maka namanya bid'ah. Tapi ada sekumpulan golongan yang menganggap bahwasanya pokoknya kalau di zamannya Rasulullah tidak ada, sekarang kok ada berarti bid'ah. Ini maaf, tidak bisa dikatakan seperti itu. Kalau pengertian di sini ini yang kita pahami oleh Syekh Imam Nawawi, berarti yang dikategorikan di sini mardud itu sesuatu yang sudah ada konsepnya kok ternyata diperbarui, maka itu namanya bid'ah. Tapi kalau sesuatu yang tidak ada konsepnya, sekedar anjuran oleh Rasulullah terus sekarang dipraktekkan, dilaksanakan, maka itu bukan dikatakan sebagai bid'ah. Allah mengatakan, maaf, di dalam Al-Quran ada kata-kata, di situ ada ayat, wa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman aw qu'udan aw 'ala junubi. Setelah engkau selesai melakukan sholat, maka zikirlah, entah dengan cara berdiri, entah cara duduk, atau entah cara berbaring. Itu kan perintah. Loh, prakteknya bagaimana? Kalau sekarang ternyata ada orang selesai melakukan sholat, dia wiridan, entah dengan cara berdiri, entah dengan cara duduk, atau berzikir dengan bareng-bareng, apa bisa dikatakan itu adalah sebuah bid'ah? Bukan. Bid'ah itu macam-macam. Kalau pembagian dari Syekh Izzuddin Abdissalam, bid'ah itu ada 5 macam. Satu, bid'ah wajibah. Nomor 2 ada bid'ah mandubah. Nomor 3 ada bid'ah mubahah. Yang seterusnya ada bid'ah makruhah. Yang terakhir adalah bid'ah muharramah. Ada bid'ah wajibah, bid'ah wajib, sesuatu yang perlu, memang harus ada. Contohnya apa? Al-Quran. Zaman Rasul Al-Quran tidak seperti ini, nggak ada Quran seperti ini zamannya Rasul. Semuanya adalah Quran, itu ada yang sahabat membawa 1 lembar, sahabat ada yang menulisnya di batu dan lain sebagainya. Nah, kalau ini tidak ada, maka kita pun tidak bisa membaca Al-Quran. Maka hukumnya mushaf Al-Quran ada, itu adalah wajib. Maka dikatakan ini adalah bid'ah wajibah. Kalau semuanya dikatakan bid'ah itu dolalah, berarti ini hukumnya dolalah, sesat. Kalau kita membaca ini berarti finnar. Karena zamannya Rasulullah itu nggak ada. Ada bid'ah yang namanya bid'ah mandubah.
bid'ah sunnah atau bid'ah yang di situ memang dianjurkan, tidak ditekankan, tidak diwajibkan, tapi dianjurkan. Contohnya apa? Madrasah, sekolah, TPG, majelis taklim. Itu zamannya Rasul nggak ada. Anak berangkat sekolah terus ada sifir A, sifir B, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, nggak ada kelas-kelasan. Sekarang muncul kelas-kelasan itu karena untuk supaya mengklasifikasi kemampuan anak. Itu juga termasuk bid'ah mandubah. Anak ada juga yang namanya bid'ah makruhah. Bid'ah sesuatu yang di situ dimakruhkan. Contoh tazayyunul masajid, menghiasi masjid dengan ornamen-ornamen yang di situ tidak ada hukumnya ataupun tidak ada sangkut pautnya dengan ibadah. Masjid dihias macam-macam, tapi tidak ada hubungannya, tidak ada sangkut pautnya dengan ibadah. Itu namanya bid'ah makruhah. Nah, itu ada hubungannya apa enggak? Ada kebaikannya dengan ibadah apa enggak? Kalau beduk dan kentong fungsinya ternyata di situ untuk memperingatkan jamaah, untuk mengundang masa supaya mau jamaah, itu berarti ada kemanfaatannya. Semacam contoh itu menara, gapura, itu enggak ada hubungannya dengan ibadah. Ataupun ornamen-ornamen yang ada di dinding itu. Oh, ada yang namanya bid'ah mubahah. Mubahah itu diperbolehkan. Apa contohnya? Orang naik haji ke Mekah, kalau dulu kan zamannya Rasul mungkin naik unta, naik kuda. Terus sekarang kalau kita apa mungkin naik unta? Maka ada yang namanya bid'ah mubahah. Di situ diperbolehkan naik pesawat, naik perahu, naik kendaraan dan lain sebagainya. Mubahah. Ada yang bid'ah muharramah, bid'ah yang diharamkan. Ya seperti itu tadi. Seseorang yang wudhu tidak sesuai dengan contohnya Rasul. Seseorang yang melakukan sholat subuh yang seharusnya 2 rakaat dia tambah karena mungkin baru tahun tidur semangat akhirnya menjadi 5 rakaat. Itu juga termasuk bid'ah yang muharramah. Jadi intinya dari apa yang sarannya Syekh Imam Nawawi itu kita memahami di sini bahwasanya man ahdasa fi amrina hada itu berarti sesuatu yang memang di situ sudah dicontohkan oleh Rasulullah terus diperbarui, direvisi, didandani, polanya dirubah, maka itu hukumnya mardud ataupun rodud. Tapi kalau sesuatu yang di situ belum ada contohnya dari Rasulullah, tapi kalau ada dampak kebaikan, maka itu mungkin aja ya bisa dikatakan mubahah, bisa dikatakan makruhah, bisa dikatakan mandubah dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Jadi karena sudah jam 9, semoga ada manfaatnya. Adanallahu wa yakum majlis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Komen teror kau.